Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pertama kami ucapkan alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya kami ucapkan alhamdulillah hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya kami ucapkan alhamdulillah pada malam ini kita bisa mewajah dalam rangka bertaubat bersama. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana telah kami tulis dalam buku kecil ini, bahwa sumber keluputan, sumber khati'ah ada tiga macam. Satu, sifat kibrun. Dua, sifat khirsun. Tiga, sifat hasud. Ini tersebut di dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bil kibra fa inna iblisa hamlahul kibru ala alla yasjuda li adam wa iyyakum bil khirsa fa inna adama hamlahul khirsu ala an akala minas syajarah wa iyyakum wal hasada fa inna ibnai adama innama qatala ahaduma sahibahu hasadan fa huwa aslu kulli khati'atin. Aslu kulli khati'atin. Tiga sifat itu witnya, pohonnya seluruh khati'ah, seluruh keluputan, seluruh dosa. Yang pertama, kibrun, takabur, gumedi, sombong. Padahal kibur itu hak Allah, tidak boleh. Itu selendangnya Allah menurut hadis qudsi. Tetapi iblis kibrun. Iblis satu makhluk tercipta dari api.
Dan iblis itu sangat cerdik. Dia orang percaya bahwa Allah itu Tuhannya. Dan dia juga mengakui kelemahan dirinya. Dan juga iblis mengaku iman kepada yaumil akhir. Maka iblis berdoa, Rabbi fa'andirni ila yaumin yub'atsun. Rabbi, wahai Tuhanku, fa'andirni, maka tangguhkanlah hidupku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Iblis mengakui dirinya itu makhluk Allah. Khalaqtani min nar. Engkau Tuhan menciptakan aku dari api. Iblis tahu masalah syukur. Iblis tahu apa yang di muka manusia, apa yang di belakang manusia, apa yang di kanan manusia, apa yang di kiri manusia. Apa yang di kanan kebaikan, apa yang di kiri keburukan, apa yang di belakang manusia duniawiya, apa yang di mukanya akhirat. Tahu pengakuan iblis dalam Al-Quran. Dan iblis juga wawancara dengan Tuhan. Bukankah itu makrifat? Dan iblis tidak mau diperintah sujud kepada Adam. Menurut dia Adam itu makhluk, saya makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Tapi karena iblis itu takabur, membangkang perintah. Kemudian dalam Al-Quran diterangkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, kita diperintah ingat akan firman Allah. Qulna, tatkala aku berfirman lil malaikati, kepada malaikat, usjudu li Adam, janganlah kamu sujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Adam, illa iblisa, kecuali iblis. Aba, bangkang, wastakbaro, dan takabur, wakana, dan adalah iblis itu minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, iblis dimasukkan karena takabur. Imannya tidak bermanfaat, makrifatnya tidak bermanfaat, tauhidnya pun tidak bermanfaat. Bahkan iblis jatuh digolongkan kepada orang-orang kafir. Hanya kesalahan satu itu. Dan iblis menerima laknatullah sampai hari kiamat. Dan iblis menjadi imamnya orang-orang masuk neraka jahanam. Ini peringatan
Jangan sekali-kali kita kibrun takabur. Ada yang takabur karena ilmiahnya, ada yang takabur karena nasabnya, ada yang takabur karena kehebatannya, ada yang takabur karena kedudukan, ada yang takabur karena pengikutnya itu banyak. Paling banyak kan pengikutnya iblis. Ada yang takabur karena ya jagoan akan dibelah. Karena takabur jatuhlah iblis. Dan iblis dimasukkan wakana minal kafirin. Supaya diingat-ingat, kata-kata kafirin ini kata-kata jamak. Wakana dan adalah iblis itu minal kafirin, jadi golongan-golongan kafirin. Kalau Adam itu manusia pertama, tapi di sini disebut sudah banyak golongan kafirin. Orang kafirin orang mana? Orang mana? Kalau Adam itu orang pertama, kan belum ada orang-orang kafir. Tapi dalam ayat ini disebut kafirin, golongan kafir. Banyak ini masuk golongan. Ini orang mana? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Innallah sesungguhnya istafa milih Adam wa Nuhan lan milih Nuh wa ala Ibrahim dan milih keluarga Ibrahim wa ala Imrana dan milik keluarga Imran alal alamin, melebihi manusia seluruh alam. Coba ayat ini diingat. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah tadi milih Adam alal alamin, pada waktu Adam. Wa Nuhan dan milih Nuh, belum berkeluarga. Adam belum berkeluarga, tapi sudah terpilih melebihi alal alamin. Nuh dipilih pada waktu Nuh alal alamin. Kemudian keluarga Ibrahim terpilih alal alamin pada waktu Nabi Ibrahim. Kemudian keluarga Imron terpilih alal alamin. Di situ disebutkan kata-kata keluarga. Itu menunjukkan Adam waktu itu belum berkeluarga. Nuh belum berkeluarga, tapi sudah terpilih. Kalau belum ada manusia lain, apa ada kata-kata terpilih? Kalau Adam terpilih, mesti ada yang tidak dipilih. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada keterangan Adam manusia pertama, itu tidak ada. Yang ada Bible, bab Kejadian. Bible jelas-jelas Adam manusia pertama. Ini supaya jadi perhatian. Oleh sebab itu jangan sekali-kali takabur. Kemudian sumber dosa yang kedua, khirsun. Khirsun itu tomak. Tapi Adam kena
sun. Coba diingat-ingat. Satu, Adam manusia yang sudah diberi titel Sofiyullah. Satu, ini satu nikmat besar. Nomor dua, Adam sudah diberi kedudukan khalifah fil ard, penguasa di bumi. Ini nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, Adam diberi kenikmatan ilmiah, mengalahkan kepada semua malaikat. Nomor empat, Adam diberi nikmat kehormatan, semua malaikat sujud kepada Adam, menghormati Adam. Kenikmatan yang kelima, orang yang membangkang tidak sujud kepada Adam pun akhirnya kepleset, jadi imam neraka, yaitu iblis. Kenikmatan lagi, anugerah dari Allah Ta'ala, Adam diberi istri yang cantik tak terbanding, gak katik ngelamar, wanita. Karunia lagi, yang ketujuh, Adam diperbolehkan masuk surga. Ini kekayaan yang tak terbilang banyak. Bukan masuk saja, tapi Adam diberi kemerdekaan. Wakula minha ragadan haitsu syi'tum, silakan makan segala kenikmatan yang ada surga secara luas. Ini diberi kemerdekaan. Berapa tumpuk. Dan Adam juga diberi kehormatan lagi, kenikmatan lagi, bisa wawancara dengan Allah di tempat yang suci. Tapi di situ Adam dilarang, wala taqraba. Adam dan istrinya, jangan kamu mendekati hadis syajarata, ini pohon. Itu ada nikmat besar. Tidak boleh mendekati, itu nikmat yang besar, lebih besar lagi. Sebab kalau kamu nanti mendekati pohon itu, kamu akan menjadi orang yang aniaya. Fatakuna, maka kalian, kamu dan istrimu, minaz zalimin, jadi orang yang zalim. Bukan zalim makna kafir, tapi zalim makna menganiaya diri sendiri. Semua sudah diberikan, diberi ilmiah, kedudukan, gelar, kemewahan, kehormatan, wanita yang tercantik, gak kadik ngelamar. Apa yang tidak diberikan, hanya dilarang mendekati satu ini saja. Loh kok sampai gak iso? Ini kan akhirnya menganiaya diri sendiri. Wala taqraba hadis syajarata fatakuna minal dzalimin. Pohon apa itu? Menurut tafsir macam-macam. Ya, tafsir Tabari, tafsir Bahrul Muhit, wah macam-macam.
tapi dalam Al-Quran tidak ada namanya. Pohon apa namanya? Tidak ada. Bagaimana sifatnya pohon itu? Tidak ada. Bagaimana rasanya? Tidak ada. Oleh sebab itu maka iblis nipu. Bagaimana Adam itu bisa jatuh, semua nikmat-nikmat yang disandang Adam supaya rontok semua. Bagaimana? Adam satu-satunya jalan harus makan buah larangan. Namanya pohon larangan. Kena larangan, ya pohon larangan begitu saja. Apa mungkin Adam bisa saya tipu? Itu iblis. Kalau saya tipu melalui gelar, dia sudah bergelar. Istofa. Kalau saya tipu melalui ilmiah, dia sudah memiliki ilmiah mengalahkan segala malaikat. Kalau saya tipu melalui wanita, wanita mana yang bandingi istrinya? Kalau saya tipu melalui kedudukan, dia sudah kedudukan khalifah fil ard. Kalau saya tipu melalui harta benda, ala untuk apa? Surga sudah ditempati kok. Kalau saya tipu melalui kemerdekaan, dia sudah diberi kemerdekaan. Buntu aturan ini. Apa yang belum dimiliki Adam ini? Begitu hebatnya iblis itu. Iblis itu ulet, lembut, hebat. Keuletannya bisa dicontoh, tapi ndodroe ojo. Kemudian peta Adam dipelajari. Ini sudah punya, ini sudah punya, ini sudah punya, ini sudah punya. Kebetulan ono larangan, ini melalui larangan ini. Tak mungkin orang seperti Adam bisa gampang mau melanggar ini. Mesti satu tahu cara saya tipu. Tapi nipu Adam gak gampang, dipelajari. Pertama masuk surga, ketemu iblis, tanya, kamu siapa? Saya ini pejabat surga, penasehat. Penasehat. Untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang baru masuk surga, yang baru supaya tidak keliru. Cuma saya penasehat khusus untuk kalian. Cara menyampaikan bahwa dirinya penasehat melalui sumpah. Waqasamahuma. Demi kalian. Inilakum alaminan nasikin. Baca surat Al-Araf. Saya ini penasehat untuk kalian khususul khusus. Makanya kalau banyak orang-orang supaya dipercaya karek sumpah itu keturutan iblis. Banyak nih disumpah dapat dipercaya sumpah terusan ini. Waqasama pertama dimasukkan melalui sumpah. Waqasamahuma itu sumpah. Qasam itu sumpah. Waqasamahuma inilakum alaminan nasihin. Dan cara menyampaikan tidak terang-terangan, pakai yuwaswis, bisa bisik. Fawaswasa ilai syaitan. Sesuatu yang disampaikan melalui bisa bisik dianggap serius benar. Tapi kalau umum biasa. Makanya bahaya yuwaswis itu bahaya paling lembut.
Makanya sampai kejahatan mulai awal dalam Al-Quran digiring lumpuh di surat-surat Nas, di situ yuwaswisu fi sudur. Wah, hati-hati bisikan itu. Kadang-kadang kapan ini rahasia saya bisikan ini, hati-hati. Bahaya bisikan, apalagi pejabat pemerintah kalau dibisiki bahaya itu. Yuwaswis. Jadi satu pakai sumpah. Di Indonesia sebelum aku jabatan kan disumpah semuanya. Semuanya disumpah. Quran diungkul wong Quran gak duwe tangan gak duwe sikil kok. Dikongkon nurut udine sing nyumpah. Demi Allah, demi Allah. Selesai sih nyumpah kan semua padha ae padha. Kalau ape berapa puluh bupati mari disumpah masuk. Ini. Jadi sumpah itu hati-hati. Kalau orang banyak sumpah demi Allah, ini jelas itu bujukan. Aja gampang ketipu. Satu caranya iblis memasukkan, mengaku mengubah identitas dirinya. Dirinya itu mengaku sebagai penasehat. Ya. Coba hati-hati penasehat. Penasehat. Maka sama umma imi laminan nas. 2 sumpah. 3 bisa-bisi. 4 moles. Racun dibalut madu. Berongkalan dibalut sutra. Itu caranya. Sesuatu dibalas seakan-akan ini baik. Ini hidayah dari Allah. Kemudian dikerjakan, mungkin saja yang mengerjakan tidak sadar bahwa itu buatan iblis yang tidak tobat. Kalau itu buruk tobat, supaya gak tobat. Iblis itu ya jujur ya, ada jujurnya, ya ada ndodronya. Iblis jujur. Berkata kepada Muhammad, saya ini sedih, kurus saya ini. Kenapa? Karena 2. 1 la ilaha illallah dan 2 tobat. Dan 2 itu istighfar. Kalau nanti saya usaha dengan menurut kemampuan saya goda, akhirnya tobat diterima oleh Allah. Apa hasilnya saya ini? Susah payah. Ini itu pengapesannya. Kalau tidak ada orang, kalau kita tidak mau tobat dan istighfar, gemukno iblis. Kemudian bagaimana? Kata-kata sajaroh. Tuhan tidak mengatakan ini sifatnya apa? Pohon apa? Kalau dalam tafsir ada pohon tin, pohon mangga, pohon macam-macam, itu semuanya tidak ada dasarnya. Pohon terlarang itu ada. Tapi di belakangnya kata benda sajarah, kata benda di belakangnya ditempel dengan iblis, nempelkan 1 kalimat saja, khuldi, sajaratul khuldi. Hanya 1 kata itu Adam jatuh. Dalam Al-Quran surat Toha, coba dibaca. Fawaswasa ilaihi syaitan
Itu kata-kata waswasa itu didahulukan supaya yang baca ayat itu ngerti itu waswasanya setan. Waswasa ilaihi syaiton. Bagaimana waswasanya? Qala, berkata setan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, apakah kamu mau saya tunjukkan ala syajaratil khuldi, akan pohon khuldi. Padahal Allah tidak menamakan pohon khuldi. Wala taqrabah hadis syajarah. Jangan kamu mendekati ini pohon. Begitu pula dalam surat Al-A'raf. Wala taqrabah hadis syajarah. Begitu pula dalam hadis ini. Rasul hanya berkata syajarah. Di situ terang an akala minas syajarah. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi yang masang kata-kata khuldi di belakangnya kata-kata syajarah itu iblis untuk nipu Adam. Hebatnya, lembutnya, julidnya iblis itu. Mengapa kok milih kata-kata khuldi? Karena Adam yang belum dimiliki itu khuldi, belum memiliki khuldi, maknanya langgeng. Langgengnya surga, di surga lebih baik daripada surganya. Langgengnya di neraka lebih buruk daripada nerakanya. Langgengnya kesehatan lebih baik daripada sehat. Langgengnya kedudukan lebih baik dari kedudukannya. Makanya pejabat-pejabat yang paling takut digeser. Mesti semua sehatnya ingin khulud, kedudukannya ingin khulud, larisnya nek dodol ingin khulud. Terus Mas bahkan khulud, hormatnya ingin khulud. Muridnya supaya buat tambah banyak, ingin khulud, langgeng, lestari, cuma begitu saja. Mengenai nikmat-nikmat itu ingin khulud, nah itu belum. Itu namanya pohon khuldi. Kalau kalian makan itu, kalian akan langgeng, lestari di surga ini. Nikmat bisa dikuasai terus. Tapi kalau sampai tidak makan buahnya pohon khuldi, mana mungkin bisa lestari di surga. Toh kamu terdiri dari tanah yang fana, darah daging fana. Untuk bisa langgeng ya makan buah langgeng supaya dari darah daging yang langgeng. Enak di surga. Terpesona. Terpesona. Jadi kata-kata syajaratul khuldi itu yang menamakan iblis. Di dalam kitab-kitab tarikh-tarikh yang karangan baru-baru, saya hitung kira-kira ada 40 kitab itu semua mengatakan khuldi. Loh, keliru ini khuldi. Yang menambahkan khuldi ini iblis. Mestinya aja melok-melok khuldi. Mestinya pohon terlarang. Loh, kok melok khuldi? Ini kira malah jadi corongnya iblis. Mempopulerkan iblis. Apalagi kalau yang menyiarkan itu di pengajian. Adam makan pohon khuldi, semiar lengkap lah sudah. Itu salah. Tidak betul.
pohon terlarang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya jatuh Adam. Karena tadinya kalau kamu makan ini kamu akan jadi malaikat dan kamu akan langgeng di surga. Akhirnya makan jatuh. Kemudian Adam nangis di dalam surga. Tangisnya bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna